Halo, assalamualaikum. Selamat datang Kak Mawati Widya. Kita tunggu Teh Rere aktif ya teman-teman. Jadi hari ini kita mau bahas mengenai sistem pergaulan dalam Islam. Gimana sih nanti Islam mengatur semua itu, pergaulan, yang suka bergaul ya, stay tune ya. Video ini dipantau sampai habis dari 1 jam ke depan. Nanti juga insya Allah bakal diposting ulang sih di IG IMC ya pastinya. Halo, waalaikumsalam Kak Dila. Kak Dila apa kabar? Oh ya, teman-teman bisa ini ya, share link video ini. Alhamdulillah. Teh Rere, ayo mari kita bergabung. Tidak dapat bergabung, bagaimana ini? Halo Syifa. Kita mau live IG bareng sama Teh Rere. Mana nih? Oke, sebentar lagi ya. Teman-teman boleh share link Instagram ini, live Instagram ini ke WA, boleh ke DM teman-teman kalian untuk menyaksikan Instagramnya, boleh banget. Ini nggak dikonfirm. Kita mau live bareng sama Kak Rere ya. Teh Rere deh. Rere.reni. Sama banget namanya kayak aku, Reni. Ya. Tinggal di accept ya sebenarnya. Menunggu.
tinggal diterima langsung cenah teh. Kita masih nunggu Teh Rerenya ya untuk live bareng. Iya, jadi kita lagi nunggu nih guys. Kita lagi nunggu Teh Rerenya nih untuk gabung ya, untuk accept gabung. Sebentar ya, mungkin beliau lagi ngotak-ngatik. Bentar ya, kita tunggu dulu. Jangan video chat, tapi di sini. Mana ya? Oke, sebentar. Ada kendala dari sananya. Sebentar ya. Kita tunggu dulu. Nah, tinggal diterima deh. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Padahal tinggal terima cenah dari Reni. Aku udah bulan Allah. Iya, Dan apa ya? Itu karena efek jauh dari jarak yang memisahkan kita, deh. aduh. Oke, baiklah Teteh. Sebelum mulai ini kita masih nunggu nih. Tadi ada Hmm, beberapa teman-teman yang udah join sih, cuman mungkin nanti mereka join lagi. ya, Kita kan mulainya nanti jam 10, kita berakhir sampai jam 11 gitu. Gimana Teteh mudah-mudahan kabarnya? Alhamdulillah walaupun kondisi sekarang sih sudah agak membaik dan ini semangatnya dari remaja-remaja menular kepada saya akhirnya ya walaupun rada-rada masih nalennya agak sakit Iya, sedikit ya tapi untuk remaja-remaja yang ada di rumah tetap semangat. Alhamdulillah. Semoga semangat untuk sharing ilmunya, untuk dakwanya nyalur juga ya ke aku sama teman-teman yang lain. Kedengeran sih Amin. Teh dari suaranya masih agak-agak serak-serak gimana gitu. Tapi kedengaran jelas kan? Jelas, alhamdulillah. Iya, Iya, jadi iya. kalau rumah Teteh di mana nih persisnya? Biar teman-teman tahu Jauh nih, banget. coba. Mm-mm. Eh, kalau di daerah Tangerang gitu kan ya ke rumahku lumayan agak jauh gitu ya. Iya. Rumahku ada di ujung kulon, nggak ketang berlebihan banget. Ini kita tinggal di Parung Panjang boleh nanti teman-teman kita boleh sharing-sharing kopdar ya, kopi darat Oh ya, di boleh rumah. nanti kalau pandeminya udah mulai reda ya. Tapi sekarang udah eranya new normal nih, yang katanya new normal. Teman-teman yang udah gabung boleh banget untuk share link
video live Instagram IMC ini, boleh DM langsung ke teman kalian share-nya, dan boleh juga ke via WhatsApp, tinggal copy link, gampang banget, tinggal pencet titik 3 yang ada di kolom komentar dan juga share link, bisa ke WhatsApp, bisa ke DM atau ke sosial media lainnya, karena kita akan live Instagram sampai jam 11. Sebelumnya, Assalamualaikum kepada Umi yang telah bergabung. Ini ada Umi juga bergabung. Jadi malu dilihatin Umi, tapi nggak apa-apa, kita harus semangat di sini. Kira-kira Teteh, perkenalkan deh profil Teteh itu bagaimana sih? Apakah sudah menikah atau belum menikah? Biar teman-teman yang menyaksikan, insya Allah kan nanti videonya kan akan di-save dan di-share kan. Nah, insya Allah nanti teman-teman yang menyaksikan bisa tahu nih, oh Teh Rere rumahnya di Parung Panjang, terus di mana nih? Kira-kira apakah sudah punya anak atau belum, atau masih kuliah gitu? Boleh banget Teh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sedikit perkenalan ya. Nama saya itu hanya 4 huruf saja. Ya, irit banget dan hampir sama dengan MC-nya ya. Bukan hampir sama percelit banget ya. Sama namanya Reni gitu kan, yang 4 huruf tok banget, gak ada panjangnya gitu ya, gak ada panjang-panjangnya. Jadi namanya Reni aja. Nah, kebetulan teman-teman suka manggil Rere. Nah, ini jadi nambahin deh Rere Reni. Tapi tetap kalau di KTP 4 huruf aja gitu ya. Nah, Teh Rere ini tinggalnya di Parung Panjang. Statusnya kira-kira apa ya statusnya? Apa sama-sama Karamanto itu? Oh iya, sama sebenarnya tuh ya teman-teman, sama-sama namanya Reni, tapi statusnya beda. Kalau Teh Rere sudah menikah ya Teh ya. Alhamdulillah. Sudah menikah dan anak 4. Oh iya. 3, mau nambah lagi 1 lagi. Insya Allah nanti anaknya menjadi generasi penerus yang soleh dan soleha, menjadi pengemban dakwah juga. Ya Robbal Alamin. Ya, segitu aja lah ya profilnya. Yang mau lanjut boleh langsung ke akun Instagramnya Teh Rere ya, di rere.reni. Langsung aja di situ. Nah, kira-kira dengan tema kita kali ini mengenai sistem pergaulan dalam Islam. Sebelum itu kita teman-teman bersama-sama basmalah dulu ya untuk membuka kegiatan kita ini, karena kan kita menuntut ilmu nih. Semoga apapun yang kita ucap di sini itu semuanya menjadi keberkahan, terutama ucapan saya pribadi gitu. Sebelumnya kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak juga lupa kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sebelumnya teman-teman tadi kan udah kenal nih sama Teh Rere, dan aku juga mau kenalin, nama aku Reni dan aku di sini sebagai host hari ini mewakili teman-teman IMC. Nah, semoga bisa tersampaikan materinya dengan baik dan mudah untuk teman-teman ingat ya, gitu, mudah untuk masuk ke dalam otak yang sehat. Nah, kira-kira gimana nih Teh? Teteh mungkin ingin memaparkan nih sedikit mengenai pandangan Islam nih dalam pergaulan. Nah, gimana nih Teh? Boleh sok, mangga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tim IMC yang sudah mengundang saya gitu kan ya untuk bergabung dalam acara ini. Sungguh kehormatan bahwa saya bisa bergabung dengan tim IMC, dan semangat-semangat remaja ini bisa menular ke saya. Dan ini remaja-remaja yang hebat, di mana
biasanya remaja-remaja itu masih berpikir dengan dunianya masing-masing. Tetapi tim UNC ini adalah remaja-remaja yang mengajak kebaikan untuk kepada orang lain. Dan ini harus dipertahankan untuk meraih ridhonya atau surganya. Alhamdulillah, kita langsung saja, kita akan membahas tentang pergaulan dalam Islam, gitu kan ya. Islam itu agama yang sempurna, gitu kan ya. Agama yang sempurna, agama yang komplit, gitu kan ya. Dimana di sana, gitu kan ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatur seluruh aspek kehidupan, gitu kan ya. Mulai dari hubungan kita dengan Allah, gitu kan, hubungan kita dengan manusia, hubungan manusia dengan dirinya, manusia dengan, terus yang ketiga, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Apa itu hubungan manusia dengan Allah? Itu seperti halnya beribadah ya. Apa itu? Sholat, puasa, zakat, ibadah haji, itu adalah hubungan kita dengan Allah. Nah, bagaimana hubungan kita, hubungan manusia dengan dirinya? Nah, ini gitu kan ya, Allah itu mengatur. Salah satunya adalah apa? Berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan berpakaian, berkaitan dengan bertingkah laku lah ya. Itu Allah atur gitu kan. Yang ketiga adalah Allah juga mengatur dalam hal bermuamalah atau hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Yaitu apa? Gitu kan ya. Yaitu dalam hal berpolitik, pemerintahan, apalagi ya, sosial, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya gitu. Nah, pada pertemuan hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang hubungan manusia dengan dirinya, yaitu terkait dengan pergaulan di dalam Islam. Yang spesifiknya nanti insya Allah kita akan bahas berkaitan dengan perempuan dan jilbab gitu, karena harus seperti apa sih gitu kan ya seorang perempuan agar mendapatkan ridhonya, itu ya. Itu baru pembukaan. Nggak apa-apa, yang penting semangatnya sangat tersalurkan. Gitu ya. Nah, sebelum kita membahas berkaitan dengan jilbab, berkaitan dengan aurat wanita gitu kan ya. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan gitu kan yang berkaitan dengan sejarah perempuan pada peradaban zaman dulu gitu kan ya. Nah, ini penempatan perempuan pada peradaban zaman dulu seperti apa sih gitu kan ya. Tetapi di sini Teh Rere akan menggambarkannya hanya sekilas saja gitu ya. Karena kalau dibahas secara mendalam, wah ini nggak akan cukup ini gitu kan, nggak akan cukup, panjang banget. Nah, ini sedikit gambaran gitu kan ya. Yang pertama, kita melihat perempuan pada zaman peradaban kuno gitu kan ya. Bagaimana gitu. Nah, perempuan itu membolehkan pada peradaban Yunani kuno ini, maaf ya, biasanya kalau udah punya anak mah banyak iklannya, sebentar ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Sedikit kecilin ya. Nah, yang pertama gitu kan ya, perempuan pada zaman peradaban Yunani kuno itu membolehkan wanita diperjualbelikan layaknya budak. Wah, itu kayak gitu. Jadi wanita itu boleh diperjualbelikan layaknya budak. Yang kedua adalah wanita tidak memiliki hak sipil dan tidak mendapatkan hak waris. Nah, yang ketiga adalah posisi wanita hanya untuk pemuas nafsu saja. Nah, ini kan bisa terlihat berarti wanita itu tidak ada harganya gitu kan ya. Disebut hina lah kayak gitu. Itu waktu zaman peradaban Yunani kuno. Bahkan gitu kan ya, dalam buku mitologi Yunani gitu kan ya, dapat dikatakan gitu kan ya, seringkali gitu ya dewa-dewa itu berselingkuh dan memiliki anak di luar nikah gitu kan ya. Nah, ini dewa-dewa ini gitu kan ya berbuat mesum hingga lahirlah demigod. Demigod itu apa sih? Demigod itu adalah manusia setengah dewa. Nah, gitu. Seperti siapa pernah dengar nggak kan Hercules tuh? Ada Hercules, ada Perseus, ada Theseus, ada Gilgamesh, nah gitu. Nah, ada juga yang dinamakan Zeus. Pernah dengar nggak? Wah, ini kita kembali ke zaman sejarah nih.
Iya itu sebenarnya kalau dibahas dari zaman dulunya seperti itu ya, sepertinya wanita itu ya dari segi tahta mereka tidak bisa, maksudnya tidak bisa sewewenang seperti laki-laki, hanya Ya. ibarat kata hanya mengenal untuk pemuas laki-laki seperti itu, Mm-mm. gitu ya teh ya kira-kira. Hmm. Nah ini si Zeus ini gitu kan ya sebetulnya dianggap sebagai dewa tertinggi. Nah si Zeus ini dianggap sebagai dewa tertinggi, tetapi gitu si Zeus ini suka banget gitu kan ya melakukan hubungan di luar nikah gitu kan ya. Ini terbukti gitu dengan banyaknya anak manusia darinya. Jadi apa ya wajar saja gitu jika itu menjadi inspirasi gitu kan ya bagi laki-laki Yunani kuno untuk apa ya untuk melakukan hal yang sama gitu kan ya kan kalau secara logika orang-orang yang menjadi ditokohkan orang-orang yang terkenal ketika dia melakukan sesuatu pasti kan akan diikuti gitu kan ya apalagi ini Zeus ini adalah seorang setengah dewa gitu nah ini akan menjadi turun temurun nah selanjutnya ke apa tadi kan Yunani kuno nah Iya, zamannya Yunani kuno. itu hampir sama karena hampir satu nenek moyang lah kalau bahasanya tuh kayak gitu hampir sama lah penerimaannya seperti Yunani itu nah yang kedua bagaimana penerimaan wanita di India nah ini lebih parah lagi Mbak Ren gitu penerimaan wanita di India itu seperti halnya ini Mbak Ren apa ketika suami istri sudah menikah gitu kan ya terus si suaminya itu meninggal kan Iya, kalau di India mah ada istilah tradisi sati. Ketika si iya, suami meninggal maka dibakar kan ya, dibakar. Nah, iya, si perempuannya juga itu harus dibakar, bukan dibakar, ya dibakar juga gitu. Karena iya, apa? Loyalitasnya sebagai ya, itu adalah bagian dari loyalitas kepada suami. iya. Karena kalau misalnya Kan, aduh, lagi India tuh mereka sepertinya suami itu adalah dewa gitu ya. Jadi kayak apapun yang ya, diperintahkan suami itu berarti perintah dewa harus mengikuti. Dan kalau India itu pada zaman dahulu apabila tapi nggak tahu ya sekarang masih berlaku apa enggak suaminya meninggal istrinya sudah tidak boleh menikah lagi gitu kan ya teh ya. iya, iya, gitu kan ya hampir ini Ah, apa ya apa namanya lebih menyeramkan gitu ya, iya, subhanallah. Nah kita lihat selanjutnya ke peradaban Cina kuno bagaimana? Kalau Cina kuno sama sih hampir sama gitu kan ya bahwa perempuan ya, itu yang kedua warga kelas 2. Terus wanita diciptakan hanya untuk melayani laki-laki saja, gitu kan ya. iya. Nah, yang terakhir adalah belajar dan gitu karena menjadi cendekiawan itu hanya dikhususkan untuk laki-laki saja. Gitu. Iya, betul sekali ya. Jadi dari segi pendidikan pun itu masih sangat terbatas gitu loh. Mungkin yang zaman dulu yang bisa belajar mungkin hanya perempuan dari kasta yang mereka mereka memang tinggi seperti itu. Ya, pokoknya laki-laki lebih diunggulkan lah dari segi pendidikan ya dan lain sebagainya. Nah, oh ya, informasi buat teman-teman yang ikut live live Instagram sini, kalian bisa share link dengan cara klik titik tiga di kolom komentar, copy link dan kalian bisa share lewat DM ataupun lewat WhatsApp atau sosial media lainnya. Boleh share dan ajak teman kalian untuk menyaksikan materi pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira kelanjutannya kita mau bahas dari segi mananya nih, Teh? Pergaulannya. Itu kan baru dari sisi bagaimana pandangan wanita gitu kan ya Ya, pada peradaban zaman zaman kuno. dulu. Uh, uh, nah, ketika peradaban itu gitu kan menempatkan wanita menjadi kelas 2, nah ini muncullah apa peradaban baru yaitu peradaban Islam. Nah, gitu kan ya. Bagaimana gitu kan ya pandangan Islam tentang wanita gitu kan ya. Nah, ini insya Allah gitu kan yang akan kita bahas kan. Nah, di sini Islam memandang gitu kan ya bahwa kebahagiaan manusia itu bukan terletak pada tahta, harta dan
cinta gitu kan ya, bukan hanya harta, tahta dan cinta saja, tetapi gitu kan ya, di dalam Islam yang namanya kebahagiaan itu terletak pada ridhonya gitu kan ya. Jadi terletak pada ridhonya itu seperti hanya ya pahala dan dosa, terletak pada pahala dan pahala gitu kan ya. Nah itu gitu terletak pada ridhonya. Jadi kalau Allah ridho maka dilakukan, kalau kata Allah dilarang gitu kan, berarti kita harus menjauh gitu kan ya dari perbuatan itu. Tuh gitu kan ya. Nah, Islam tidak seperti sistem patriarki sekuler gitu kan ya, menjadikan wanita selalu di belakang gitu. Maksudnya di belakang laki-laki gitu. Karena gitu kan ya, berlomba-lomba dalam jalur yang sama untuk mengejar harta, tahta, cinta yang pasti didominasi oleh laki-laki. Itu kalau dalam patriarkis gitu, sekuler. Nah, kalau di dalam Islam bagaimana gitu kan ya? Dalam Islam ridho Allah yang menjadi tujuan, memungkinkan laki-laki dan perempuan itu gitu kan mencapainya dengan caranya sendiri-sendiri gitu kan ya. Tetapi sebetulnya sama-sama berlomba-lomba gitu kan ya. Sebentar ya Mbak ya, ini biasa nih. Pelan nih kalian. Nah, gitu ya. Jadi berlomba-lomba gitu kan ya, sama-sama berlomba-lomba, tetapi mempunyai kadar masing-masing. Seperti apa sih kadarnya masing-masing gitu. Jadi mempunyai berlomba-lomba mendapatkan pahala antara laki-laki dan perempuan sama-sama gitu, tetapi kadarnya masing-masing. Misalkan contohnya kayak gini, laki-laki ingin mendapatkan pahala yang banyak ketika sholat, berarti harus mendapatkan saf yang paling depan. Kalau perempuan ingin mendapatkan pahala yang banyak, berarti gitu harus sholatnya yang paling belakang gitu. Nah itu kan sama-sama mendapatkan mendapatkan pahala gitu kan ya, kayak gitu. Atau misalkan laki-laki ingin mendapatkan pahala yang terbesar, yaitu apa? Jihad fisabilillah misalkan ya, seperti itu. Apakah perempuan bisa? Bisa. Dengan cara apa? Misalkan melahirkan, atau misalkan dengan cara mendidik anak. Nah itu adalah sama-sama berlomba-lomba mendapatkan pahala, tetapi mempunyai kadarnya masing-masing, kayak gitu ya. Sedikit seperti menemani suami dalam jihad fisabilillah, saya mendukung gitu kan, mengayomi, itu juga merupakan suatu jihad istri juga gitu. Iya, kayak gitu ya. Sebentar, lebih bawah dulu. Sebentar ya teman-teman, maklum. Ini kan seorang ibu gitu. Nah, kayak gitu ya. Anak 3 mau 4. Anak 3 nih pasti banyak iklannya. Ini tapi ada abinya, jadi bisa saling membantu. Saling membantu ketika saya begini. Nah, ini sama-sama berlomba-lomba dapat pahala, gitu kan ya. Nah, Al-Quran gitu kan ya, adalah kitab yang membawa pembaruan pada kaum wanita di tengah-tengah kejumudan pola pikir kebanyakan peradaban dunia tentang wanita, apalagi gitu kan ya di kalangan masyarakat Arab gitu kan ya. Dulu kan kalau di kalangan masyarakat Arab gitu kan ya, sesuatu yang hina gitu kan ya, ketika melahirkan seorang anak perempuan atau bahkan dikubur hidup-hidup gitu kan ya, seperti itu gitu. Tetapi di dalam Islam itu gitu kan ya, yang dilihat itu gitu kan, Islam itu turun gitu karena untuk kebaikan itu tidak ada kekhususan, misalkan untuk laki-laki saja atau perempuan sama, semuanya di dalam Islam gitu, Islam turun gitu kan ya untuk kebaikan untuk semuanya gitu. Cuman ini tergantung kepada kita. Ketika kita ingin mendapatkan pahala, maka di sini gitu kan kita harus bertakwa. Takwa itu apa sih gitu? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Berarti apa? Di sini kita
apa namanya mendupa kayak gini, maksudnya gini, ilmu Allah itu kan banyak ya. Kalaupun misalkan ya lautan ini dijadikan tinta untuk menulis ilmunya Allah, itu tidak akan apa, tidak akan tertulis gitu ilmunya Allah gitu. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu gitu kan ya, supaya apa? Gitu kan ya, supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu. Nurun fil qalbi mayufariku bainal haq wal batil. Ilmu itu adalah cahaya yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga ya tadi, ketika kita ingin bertakwa, berarti kita juga dituntut untuk berilmu gitu. Nggak mungkin kita ingin bertakwa tetapi santai-santai, rebahan aja gitu misalkan ya kayak gitu. Itu nggak bisa. Kita nggak bisa begitu. Berarti gitu kan ya, yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim gitu kan ya, harus menuntut ilmu. Nah, ini salah satunya yang diadakan oleh IMC ini adalah bagian dari ilmu. Bagian dari menuntut ilmu. Lagian gitu kan ya, di dalam Islam juga bahwa kita dituntut gitu kan ya untuk menuntut ilmu gitu kan ya, seperti itu. Ini baru permulaan aja berasa panjang ya. Udah jam berapa ini? Berat ya. Jadi sebenarnya kalau balik di zaman dulu, zaman kuno, tidak melihat dari negara manapun ya, mau dari Yunani, mau dari Eropa, bahkan dari Arab pun, wanita itu tuh memang dipandang suatu hal yang hina gitu. Bahkan di Arab pun bayi wanita itu bisa dikubur hidup-hidup karena dipandang suatu hal yang hina. Nah, setelah turunnya Islam, turunnya Al-Quran, nah inilah yang sebenarnya suatu yang menjaga wanita seperti itu ya Teh ya. Iya. Tapi sampai sekarang wanita itu masih dalam apa ya, kondisi apa ya, kurang baik gitu ya, terkait dengan emansipasi, feminisme dan lain sebagainya. Masih terasa. Gitu. Nanti ini kalau dibahas panjang, masya Allah ini. Nanti jadi beda tema, nanti temanya feminisme jadinya. Nah, ini apa namanya, saya menyampaikan ini supaya paham teralur dengan baik gitu kan. Iya. Nah, sekarang insya Allah kita langsung gitu kan ya, ke bagiannya ya Teh ya, intinya. Jadi intinya bahwa Islam itu memuliakan wanita, Islam itu memanusiakan wanita gitu kan ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya wanita itu dikungkung gitu ya. Nggak ada tuh di dalam Islam. Insya Allah nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas tentang pergaulan dalam Islam, salah satunya berkaitan dengan wanita dan aurat. Wanita dan aurat, insya Allah kita bahas sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya datang dan kembali kepada Allah semata. Ini adalah sebuah kalimat gitu kan ya, yang cocok gitu kan ya, yang menggambarkan zaman yang kita tinggali saat ini gitu kan ya. Nah, ini apa ya, Baren merasakan nggak ketika kita berubah ke arah baik gitu kan, ketika kita mengenal Islam gitu, dan kita memahami Islam, maka perubahan itu akan ada di dalam diri kita. Terutama perempuan itu akan terlihat secara signifikan. Beda dengan laki-laki. Mereka misalkan nih dalam artian jilbab. Kalau laki-laki kan ketika perubahan nggak kelihatan ya. Misalkan dia sudah kelihatan. Kalau perempuan maksudnya kelihatan itu dia pakai jilbab gitu kan. Yang tadinya misalkan membuka aurat, sekarang pakai jilbab gitu kan ya. Nah, saat ini ketika ada perubahan di dalam diri kita, maka seperti memegang bara api gitu kan. Kenapa sih ketika kita mau berubah seperti memegang bara api gitu kan ya, apa ya, panas gitu kan ya, gerah gitu. Belum lagi kalau bahasa saat ini ya, ada nyinyir-nyinyiran gitu ya, dari sekitaran-sekitaran, teman kita, tetangga kita dan sebagainya. Kamu pakai kaos kaki lagi sakit ya? Kan itu kadang ngerasa nggak Mbak Ren? Iya, mungkin dulu kalau awal-awal hijrah itu berasa sekali ombaknya. Nah, itu makanya gitu kan ya, ketika dalam ada dalam perubahan di dalam diri kita,
perubahan ke arah baik ya, dalam ridhonya ya gitu. Itu pasti seperti memegang bara api gitu kan ya. Karena apa ya, perempuan itu sangat terlihat perbedaannya gitu kan ya. Nah, ini pasti yang namanya perempuan ini mah suka pakai perasaan-perasaan ya. Benar nggak, Mbak Ren? Ya, karena kan lebih wanita kan otaknya lebih pakai perasaan gitu kan. Iya gitu, lebih menggunakan perasaan daripada akal gitu kan. Kadang gini, kamu kamu kelihatan gendut banget sih pakai baju itu, kan begitu ya, pakai jilbab itu ya, gitu. Atau malah kadang ibu-ibu gitu. Pengalaman pribadi juga, turun dari motor, oh anaknya mana Bu, kok anaknya nggak dibawa? Anak apa? Anak Parah saya banget. belum punya suami, bagaimana saya punya anak gitu ya. Saya jawab aja, iya sih emang bajunya kayak ibu-ibu. Saya pakai gatal biasa banget, bener-bener gamis polos, kerudung polos. Ketika perubahan di dalam diri kita, terutama perempuan, nah ini gitu kan seperti memegang bara api. Tetapi gitu kan ya, saya sangat berapresiasi gitu kan ya kepada para perempuan-perempuan yang berhijrah gitu kan ya. Mereka lebih menggunakan akalnya dibandingkan dengan menggunakan akalnya karena untuk meraih ridhonya, bukan karena omongan-omongan dari manusia. Itu ya, yang harus dipertahankan adalah segala sesuatu harus berdasarkan ridhonya. Itu ya. Ini sudah kita ini gitu kan ya bahas. Nah, sekali lagi gitu karena bahwa Islam tidak memandang harta, tahta dan kasta, tetapi Islam gitu kan ya memandang tetapi di sini gitu kan ya Islam menilai manusia berdasarkan takwa gitu kan ya. Seorang wanita dipandang mulia bukan karena kasta, tahta dan kedudukannya, melainkan karena ketaatannya kepada Allah. Itu gitu kan ya penilaian Islam terhadap wanita. Nah, kita membahas tentang aurat, ya. Iya. Ya apa enggak? Iya, mengenai tentang aurat itu kan sudah Allah sendiri gitu ya, Teh yang memerintahkan gitu. Tapi kadang ada aja gitu yang ya udahlah nanti dulu, kenapa belum bisa berkerudung, belum bisa berjilbab karena ya udahlah jilbabin hatinya dulu, sikapnya baik dulu dan lain sebagainya. Masih banyak sih stigma-stigma seperti itu di remaja-remaja yang mau hijrah tapi sepertinya masih berpikir-pikir gitu untuk pakai kerudung, menutup aurat kayak gitu tuh Teh. Gimana tuh Teh? Banyak banget kan ya yang berpikir bahwa ketika berhijab itu kok masih pacaran, yang berhijab kok masih bolong-bolong sholatnya, kok berhijab tapi masih ngomongin orang gitu. Banyak banget ya gitu kan orang gitu kan ketika melakukan suatu kesalahan pasti efeknya ke jilbab gitu kan ya, atau ya ke jilbab. Nah, pertama-tama yang harus kita sampaikan bahwa hijab bukanlah pernyataan aku sudah baik gitu kan ya, atau aku tiada dosa gitu. Itu yang pertama-tama harus kita sampaikan kepada mereka. Kita itu bukan manusia, bukan malaikat gitu kan ya, yang memang harus selalu benar gitu kan ya, atau menunggu malaikat menghampiri kita supaya kita itu seperti malaikat gitu ya. Enggak gitu kan ya. Manusia itu ya tempatnya dosa, tapi berupaya keras gitu sampai sejauh mana kita berupaya keras supaya mendapatkan ridhonya itu gitu. Yang kedua gitu kan ya, jangan menyalahkan hijab atas kemaksiatan yang masih melekat gitu kan ya. Jadi enggak ada hubungannya gitu kan ya. Jadi hijab adalah satu kewajiban, sementara menjauhi maksiat adalah kewajiban yang lainnya gitu kan ya. Nah, yang ketiga adalah harus kita sampaikan juga ketika kita harus mampu berlogika gitu kan ya, logikanya seperti apa? Hijab tapi masih pacaran berarti apa? Dosanya satu, ya kan? Hijab tapi masih pacaran dosanya satu. Hijab
buka aurat tapi pacaran, dosanya 2. Jadi ya kayak gitulah. Yuk kita pilih yang mana? Ya pilih yang berhijab dan tidak pacaran gitu kan ya. Seperti itu ya Mbak Ren. Nah itulah kondisi saat ini ya, opini-opini yang memang bukan opini sih ya, bisa dikatakan nyinyiran, ujian bagi kita gitu kan ya. Opini-opini di sekitar pastilah kita akan merasakan itu. Tetapi janganlah gitu kan ya kita berputus asa atau kendor semangatnya, kendor keimanannya, jangan sampai lah gitu kan ya. Nah untuk meningkatkan itu, mempertahankan semangatnya itu dengan cara apa? Dengan cara terus mengkaji Islam supaya paham, supaya memahami, dan akhirnya akan terus gitu kan ya melekat di dalam diri kita. Nah saya akan membahas tentang aurat. Aurat secara makna syar'i, aurat adalah bagian tubuh yang haram dilihat, gitu kan ya. Dan karena itu harus ditutup, gitu kan ya. Nah, khusus bagi muslimah atau wanita, gitu kan ya, aurat yang boleh terlihat itu adalah apa? Muka dan telapak tangan, gitu. Nah, selebihnya gitu berarti harus tertutup. Jadi teringat dengan hadis riwayat Abu Dawud yang diceritakan begini. Jadi pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha gitu mendengar Rasulullah menegur Asma binti Abu Bakar gitu. Ya Asma gitu kan ya, sesungguhnya wanita yang sudah balik maka gitu kan ya harus yang boleh terlihat hanya ini dan ini. Jadi Rasulullah menunjukkan telapak tangan dan muka gitu. Jadi di sini jelas bahwa batasan aurat itu gitu kan ya adalah muka dan telapak tangan. Ini hampir semua gitu kan ya para pendapat ulama, pendapat para ulama gitu kan ya berpendapat bahwa batasan aurat wanita muka dan telapak tangan itu semuanya sama gitu, tidak ada perbedaan. Nah, bagaimana gitu kan ya, ini mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman. Bagaimana menimpakan perhiasan di hadapan wanita non muslim? Kira-kira menurut Mbak Reni boleh nggak? Sebenarnya kalau dia wanita, tapi dia non muslim, berarti kalau menurut aku mungkin nggak boleh gitu kan. Jadi tetap aja kita harus menutup aurat gitu, karena kan non muslim. Takutnya akan menyebarkan aib atau sesuatu hal yang kita nggak mau gitu. Betul gitu. 100% lah buat Mbak Reni. Ya betul gitu. Sebetulnya gitu kan ya menampakkan perhiasan di hadapan non muslim itu ada 2 pendapat gitu. Yang pertama gitu kan ya yang pertama ada yang membolehkan di sini itu hanya batasan seperti hanya batasan wudhu. Jadi lengannya gitu kan ya kaki dari lutut sampai itu ada pendapat ulama yang membolehkan. Nah, ada juga pendapat yang tidak membolehkan, gitu kan ya. Ya tadi yang disampaikan Mbak Reni, seorang non Muslim, gitu kan ya, seorang wanita Muslimah di hadapan non Muslim itu tidak boleh menampakkan auratnya, gitu. Yang boleh terlihat itu hanya muka dan telapak tangan. Karena apa, gitu kan ya? Karena dikhawatirkan takut ada aib-aib gitu kan, atau misalnya kecacatan di dalam diri kita nanti bisa dibilangin ke suaminya atau misalkan ke orang-orang sekitar lah, karena di dalam agama mereka gitu kan ya tidak ada aturan untuk bahasanya itu ghibah lah gitu, menyampaikan kekurangan orang lain. Nah itu ya. Nah, hati-hatian lah ya. Ya, lebih perhatian. Jadi di sini kita mengambil pendapat bahwa seorang wanita muslimah di hadapan non muslim maka harus menutup aurat gitu kan ya, kayak gitu ya. Nah selanjutnya adalah menutup aurat dan pakaian syar'i. Menutup aurat dan pakaian syar'i. Nah gini. Menutup aurat dan pakaian syar'i bagaimana menurut Mbak Reni? Apa? Ada perbedaan? Udah pernah ngaji juga gitu ya.
dan mungkin lebih bersandarkan terhadap Al-Quran juga yang udah ditulis, yang udah Allah perintahkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Jadi kita sebagai wanita itu harus menyulurkan baju kita, jilbab kita gitu, hingga menutup aurat, dan juga Ya. untuk himarnya juga kita dalam surat An-Nisa gitu. Ih, Mungkin mantep Teteh banget ini orang ini, kayaknya nih cocok nih nanti pembicara selanjutnya. belum jauh. Kayak gitu. Ini Mungkin gitu. perbedaan menutup aurat dan apa namanya pakaian syar'i. Ya, apa sih perbedaan menutup aurat dan pakaian syar'i? Contohnya kayak gini ya, menutup aurat gitu. Misalkan contohnya sholat. Dikatakan sholat itu syah sampai menutup aurat. Itu sudah dikatakan sah. Jadi kalau sholatnya pakai celana, misalkan celana panjang, tapi yang tidak ketat ya, tidak transparan, tidak ketat gitu. Misalkan pakai kulot, bajunya pakai baju padang ngerti kan ya? Agak longgar terus sampai ke lutut gitu ya. Itu boleh gitu. Itu atau misalkan ditambah pakai kaos kaki. Pokoknya yang boleh terlihat itu telapak tangan dan muka aja, semuanya tertutup. Itu sudah dikatakan sah. Jadi menutup aurat itu beda dengan jilbab, beda dengan pakaian syar'i. Nah, kalau sholat itu dikatakan sah hanya sebatas menutup aurat, udah dikatakan sah gitu. Nah, belum tentu pakaian yang menutupi aurat boleh dikenakan wanita muslimah ketika saat dia pergi keluar rumah. Jadi belum tentu itu dikatakan sah seorang perempuan muslimah ketika keluar rumah. Apakah hanya sebatas menutup aurat atau menggunakan pakaian syar'i? Nah, di sini kita ternyata gitu kan ya, seorang muslimah ketika dia keluar rumah harus menggunakan pakaian syar'i. Nah, pakaian syar'i ini ada 3 komponen. Dan ini sudah harus, wajib. Dan ini yang disebut dikatakan sahnya pakaian syar'i. Yang pertama apa coba? Yang pertama adalah pakaian rumah yang harus dikenakan oleh kita. Misalkan contohnya apa? Baju rumah tuh daster kalau emak-emak ya. Atau kalau anak remaja misalkan baju tidur gitu kan ya. Atau apa ya, kaos atau legging atau apalah gitu ya. Nah, jadi itu harus dikenakan oleh kita. Nah, yang kedua adalah jilbab. Jilbab itu kalau bahasa lainnya itu seperti gamis lah ya. Jadi pakaian yang besar gitu, yang longgar gitu kan, dipakai jadi double gitu kan ya. Nah, yang ketiga adalah apa? Khimar dada gitu kan ya. Nah, itu 3 komponen ini yang menjadi syah ketika seorang muslimah keluar rumah kayak gitu ya. Nanti di bab selanjutnya gitu kan kita akan bahas kenapa sih jilbab itu seperti gamis gitu. Nanti ada penjelasannya dari para ulama, dari para ulama dan pendapat-pendapat para ulama gitu ya. Ini hanya pengenalan aja dulu. Pengenalan gitu. Dari segi auratnya ya teman-teman. Aurat mana aja yang boleh dilihat gitu. Dan sebenarnya perkara jilbab juga kalau kita bilang jilbab gitu di masyarakat umum gitu, pasti mereka menangkapnya mungkin lebih ke kerudung gitu nggak sih ya Teh ya? Jadi tapi baju nanti gitu ya. Kadang saya juga kalau misalkan pernah ya saya ke toko pakaian syar'i gitu ya. Mbak, aku ada jilbab ukuran ini enggak misalkan? Enggak ada, tapi dia sambil nunjukin kerudung. Ini mah jilbab, Mbak. Iya, ini jilbab, Bu, katanya gitu. Ini bukan jilbab, ini khimar, ini kerudung. Terus dia bilang gini, emang Mbak taunya dari mana? Astagfirullah. Kayak nggak percaya gitu, Masya Allah ya, nggak apa-apalah ya. Cuman yang jelas kita menyampaikan yang benar. Ya, penerimaannya kurang baik ya nggak apa-apa, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah gitu kan ya,
bagaimana gitu karena wanita muslimah ketika berada dalam kehidupan umum dan kehidupan khusus. Nah, ini kita akan bahas ya gitu. Seorang muslimah dalam kehidupan umum dan kehidupan khusus. Kita definisikan dulu sebelumnya. Kehidupan umum itu apa? Kehidupan khusus itu apa? Kehidupan khusus itu adalah ketika kita masuk ke dalam sebuah ruangan, tempat, harus mendapatkan izin. Nah, itu ruangan khusus, gitu kan ya. Nah, ruangan khusus. Nah, bagaimana aurat perempuan di dalam ruangan khusus? Boleh terlihat gitu. Kalau di dalamnya cuma ada mahram dan sesama muslimah, itu boleh terlihat, gitu kan ya. Yang boleh terlihatnya apa saja? Ya tadi ya, seperti hanya tempat wudhu yang suka dipakai wudhu, gitu ya. Itu boleh terlihat tangan, kaki, tuh sama itu, dada. Ini maksudnya leher, boleh itu terlihat, gitu kan ya, kayak gitu. Nah, bagaimana kalau ada non mahram gitu kan ya masuk ke dalam rumah kita gitu kan, misalkan ke daerah kehidupan khusus gitu, boleh gitu, boleh, maaf harus menutup aurat kayak gitu ya. Jadi ya itu gitu kan yang harus ini. Nah, di sini dikatakan di dalam surat An-Nur, hai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya, yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Tuh. Wah, ini kayaknya, ini jam berapa sih? Wah, nambah lagi. Nggak berasa, padahal ini masih panjang. Mungkin nggak apa-apa, kita bisa bagi ke sesi selanjutnya. Tapi mungkin kirain masih sempat nggak nih Teh untuk menjawab satu pertanyaan aja Teh nih dari Ed Mara Atul nih yang udah aku sematkan. Afwan mau bertanya, misal kita keluar ke halaman rumah tidak melewati pagar, maksudnya dia ke halaman rumah tapi belum melewati pagar, tapi masih menggunakan mukena, apakah boleh, apakah diperbolehkan seperti itu? Berarti maksudnya udah keluar gitu ya Teh ya dari rumah gitu, cuman nggak sampai keluar ke jalan-jalan gitu kali, maksudnya cuman di depan rumah gitu. Kalau kita mah, Teteh aku mau ngambil jemuran. Iya, misalnya. Ini tidak melewati pagar, mau ngepel doang tuh depannya basah gitu. Ya, ya. Sebenarnya ini saya ingin membahas juga gitu kan ya, di pakaian wanita di kehidupan umum. Ini kan tadi kita ada kehidupan khusus, ada kehidupan umum. Tapi ini kehidupan umum itu pembahasannya lebih banyak karena kita akan mempreteli terkait dengan spesifikasi berkaitan dengan jilbab itu seperti apa gitu kan ya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Kadang ini banyak yang berbeda pendapat juga sih. Nah, ini nggak apa-apa lah, ini saya jawab ya. Misal kita keluar halaman, ini kalau keluar itu kan termasuk luar ya, gitu kan ya. Ini biasanya pagar itu suka ada fiber ya, tau nggak fiber? Ya ditutupin gitu ya pagarnya ya. Yang pagarnya tapi ditutupin yang warna putih itu loh, atau warna hitam loh. Iya. Pagar ada tapi ada yang enggak juga sih, ada yang tutupin, ada yang enggak juga. Ini tergantung ya Mbak gitu, kalau menurut pendapat saya gitu kan ya, nanti jadi tergantung. Kalau misalkan keluar rumah tidak melewati pagarnya itu pagar kayak gimana? Kalau misalkan posisinya terbuka, maka kita harus memakai pakaian syar'i karena memang itu sudah termasuk apa ya, kehidupan umum itu udah berasa ya, orang lewat gitu, tetangga, kita kan nggak tahu. Kalau misalkan kondisi pagarnya itu ditutup pakai fiber gitu kan ya, tertutup gitu kan ya, hanya sebatas menutup aurat, kan tadi saya udah paham ya, menutup aurat dan pakaian syar'i ya. Nah, itu hanya menutup aurat saja bisa dikatakan boleh. Tadi pakai mukena misalkan dalam kondisi si pagarnya itu ditutup fiber, itu bisa dikatakan boleh gitu, kalau misal kondisi pagarnya itu tertutup
gitu. Tapi kalau misalkan pagarnya terbuka, maka harus menggunakan pakaian syar'i, gitu ya. Paham ya perbedaan menutup aurat dan pakaian syar'i? Iya, apalagi kalau pagarnya itu mungkin masih kelihatan atau gimana gitu ya Teh ya. Maksudnya Iya, nggak yang ditutup. biasanya kan pagar itu masih masih kelihatan ya, Iya, kalau nggak proses pakai gitu. fiber, namanya itu fiber ya, penghalang itu. Kalau nggak pakai fiber itu maka kita harus pakai pakaian syar'i. Bahkan termasuk kaos kaki. Sebenarnya kaos kaki memang tidak ada ya di dalam Ya. dalil gitu kan. Tetapi untuk kehati-hatian gitu kan ya. Nah itu kalau misalkan terbuka pagarnya. Tapi kalau misalkan pagarnya tertutup pakai fiber, maka kita harus boleh hanya sebatas menutup aurat aja. Nah, mukena itu bisa dikatakan menutup aurat, boleh. Kalau fiber, kalau pakai fiber ya. Ya, jadi Tapi kan disesuaikan ada dengan juga. masing-masing ya. Iya, 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 iya. Nah, bentar. Ini kan nggak memungkinkan ya untuk selanjutnya, gitu kan ya. Nah, ini saya ingin membahas berkaitan dengan kehidupan khusus, tapi ingin ditamatkan. Tapi nanti insya Allah di minggu selanjutnya kita akan membahas kehidupan umum, ya kan? Nah, di dalam kehidupan khusus, gitu kan ya. Bentar. Di dalam kehidupan khusus, gitu kan ya. Siapa saja sih yang termasuk mahram? Gitu kan ya, siapa aja nih yang termasuk mahram gitu kan ya. Ya, yang termasuk mahram itu kita kelompokan tiga ya. Yang pertama adalah orang yang tidak boleh orang yang diharamkan menikah. Orang yang tidak boleh menikah dengannya gitu ya. Nah, itu. Yang kedua adalah boleh memperlihatkan sebagian auratnya. Nah, ini dikatakan mahram. Ya, jadi ketika seorang muslimah boleh melihatkan auratnya berarti itu dikatakan mahram. Yang ketiga adalah boleh bersalaman. Itu yang bisa dikatakan mahram. Nah, siapa aja sih mahram? Ini sebetulnya ya, kita itu kadang suka terkecoh. Ya, betul nggak? Yeah. Mahram, terutama ya saudara ya. Ini apakah ini mahram atau tidak ya? Nah, kayak gitu. Kalau non mahram mah udah jelas gitu. Ini kadang saudara-saudara itu kadang suka terkecoh apakah ini mahram atau bukan ya gitu. Nah, ini sedikit dibahas. Yang disebut mahram itu adalah pertama, kakek buyut dari ayah dan ibu. Yang kedua adalah kakek dari ibu ayah gitu kan ya. Yang ketiga adalah ayah tiri itu boleh gitu kan ya, terlihat aurat karena terikat dengan pernikahan gitu kan ya. Nah, saudara kandung, keponakan, cucu keponakan, cicit keponakan, anak susuan. Nah, ternyata syarat anak susuan itu kalau si ibu susuannya itu lebih dari 5 kali menyusuinya, gitu kan ya. Itu jadi boleh terlihat gitu kan ya. Menantu, cucu menantu gitu kan ya, cicit menantu, anak cucu cicit gitu, itu boleh. Terus anak tiri boleh, ayah tiri boleh, cicit tiri boleh, karena itu kan memang terikat dengan pernikahan. Kakek buyut dari ayah ibu mertua, kakek dari ayah ibu mertua gitu kan ya, ayah mertua gitu, itu boleh gitu kan ya, kita terlihat aurat, bersalaman, dan haram untuk dinikahi gitu kan ya. Tetapi ada mahram tetapi kita harus menutup aurat. Siapakah itu? Paman gitu kan ya, adik atau kakak, ya adik atau kakak gitu ya, dari ibu atau ayah. Jadi menutup aurat saja gitu, bukan pakaian syar'i gitu. Kalau di dalam rumah, kalau di luar rumah mah ya harus pakaian syar'i kayak gitu ya. Tapi disebut mahram juga sih. Oh gitu ya. Jadi kita kalau lagi kumpul keluarga gitu ya, kita agak bingung juga nih, kadang kan ngumpul keluarga jarang ketemu, tahu-tahu ketemu misalnya lagi
mudik gitu. Wah, ini saudara aku bukan ya, mahram aku bukan ya. Kadang masih suka bingung kayak gitu juga. Iya, betul. Kadang suka bingung. Nah, berarti siapa yang tidak boleh terlihat itu, gitu kan ya. Nah, ini di dalam surat An-Nur ya, dikatakan bahwa dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra suami gitu.